Sobat Pejuang Nabi, pernahkah kalian dengar tentang seorang pangeran Arab yang tidak pernah bangun tidur selama hampir 2 dekade? Ini bukan dongeng, bukan mitos, tapi ini kisah nyata. Sebuah kisah yang membuat dunia medis terdiam dan dunia spiritual bertanya-tanya. Seorang anak muda bangsawan kaya raya, calon pewaris kekuasaan, justru menjadi tubuh tak bernyawa yang masih bernafas. Bukan hanya sekedar koma, tapi telah tertidur selama 19 tahun lamanya. Dan yang jadi pertanyaan adalah, siapa ayahnya? Seorang pangeran kontroversial yang pernah berdiri melawan otoritas kerajaan, yang pernah bersumpah membela Palestina, tapi juga pernah dihantam oleh skandal dan perintah penahanan. Banyak yang bertanya, apakah ini sekedar kecelakaan ataukah ini karma politik? Apakah ini peringatan bagi keluarganya ataukah ini isyarat dari langit yang selama ini kita abaikan? Sobat Pejuang Nabi, pernahkah kalian membayangkan seorang yang tidur selama 19 tahun tanpa pernah membuka mata, tanpa bisa bicara, tanpa bisa sekedar menggenggam tangan ibunya? Bukan karena sihir, bukan karena dongeng, tapi karena kecelakaan tragis yang mengubah masa depannya, dan mungkin mengubah sejarah Arab itu sendiri. Inilah dia, kisah nyata dari Al-Walid bin Khalid bin Talal Al-Saud, pangeran muda dari keluarga kerajaan Arab Saudi, yang kini dikenal dengan sebutan Pangeran Tidur dari Arab. Saat itu, pada tahun 2005, sebelum kejadian, Al-Walid masih muda, tampan, cerdas, dikenal sebagai pemuda yang penuh semangat dan punya tekad besar. Ia bukan sekedar anak bangsawan biasa, tapi satu dari sekian pangeran yang digadang-gadang sebagai pemimpin masa depan. Namun, takdir berkata lain. Dalam satu kecelakaan mobil yang mengerikan, segalanya hancur. Mobil yang ia kendarai ringsek, tubuhnya terpental, kepalanya mengalami benturan sangat parah, sehingga mengalami koma total. Tim dokter saat itu sudah angkat tangan. Banyak dari mereka mengatakan, kalaupun ia selamat, otaknya takkan kembali seperti semula. Tapi anehnya, tubuh Al-Walid tetap bernafas, paru-parunya bekerja, jantungnya berdetak, namun jiwanya seperti menghilang. Sejak itu, satu ruangan rumah sakit di Arab Saudi berubah menjadi tempat penantian panjang, tempat doa, air mata, harapan, dan ketidakpastian. Tahun demi tahun berlalu, sampai suatu hari, muncul sebuah video dari keluarganya. Dalam video itu, tampak seorang pria muda berbaring di ranjang rumah sakit, hanya terdiam, tak bergerak, tapi ada air mata di pipinya. Dia menangis dan masih sadar, para dokter pun terkejut. Ada gerakan pupil mata, ada sedikit reaksi saat tangan ibunya menyentuh pipinya. Banyak yang mengira, ia masih bisa merasakan, hanya saja tubuhnya tak mampu menjawab dunia. Kasus ini dianggap sangat langka, hampir tidak ada pasien koma yang bertahan selama ini, dengan tubuh masih stabil dan organ vital berfungsi. Dunia medis menyebut ini persistent vegetative state, tapi banyak juga ulama justru menyebut, ini isyarat dari langit. Karena biasanya, koma panjang hanya bertahan beberapa tahun. Setelah itu pasien meninggal atau perlahan sadar. Tapi 19 tahun, bulan Juni ini sudah masuk 20 tahun. Mengapa Allah masih hidupkan jasad ini? Untuk apa? Apakah ada pesan tersembunyi yang belum kita baca? Satu-satunya yang paling rutin hadir di sisinya adalah ibunya. Seorang wanita kuat yang tetap datang menyuapi, membisikkan doa, bahkan membacakan ayat-ayat Al-Quran ke telinga anaknya setiap hari. Bayangkan, 19 tahun menemani anak yang tak menjawab apa-apa. Tapi seorang ibu, ia tetap setia. Karena bagi seorang ibu, anak yang diam pun tetap pantas diperjuangkan. Ia berkata dalam satu wawancara, "Aku yakin anakku mendengarku. Aku percaya suatu saat dia akan bangun karena Allah Maha Kuasa." Sobat Pejuang Nabi, kita seringkali mengeluh saat hidup tak sesuai rencana. Tapi lihatlah pangeran ini, ia punya segalanya, uang, nama besar, masa depan, keluarga. Tapi dalam satu malam semua itu hilang, yang tersisa hanyalah tubuh diam di atas ranjang dan dunia yang terus bertanya, apa arti hidup tanpa kesadaran? Dan kenapa Allah tak mengambil nyawanya kalau memang hidupnya sudah selesai? Mungkin karena kisah ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Di balik kisah pangeran tidur ini, ada satu tokoh yang tidak boleh kita abaikan,
sang ayah. Karena ketika kita bicara tentang Al-Walid bin Khalid, kita tidak bisa melepaskan namanya dari sosok Pangeran Khalid bin Talal Al Saud, seorang tokoh keluarga kerajaan yang berani berbeda. Dalam sejarah Arab Saudi yang penuh dengan protokol, kekuasaan, dan garis komando yang ketat, Khalid bin Talal adalah api kecil yang menyala di tengah tembok-tembok konservatisme politik. Beliau adalah adik dari salah satu tokoh paling terkenal di Timur Tengah, yaitu Pangeran Al-Walid bin Talal, yang dikenal sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Namun, berbeda dari saudaranya, yang cenderung liberal dan dekat dengan Barat, Khalid bin Talal justru dikenal sebagai sosok konservatif yang vokal. Ia tidak hanya vokal di media, tapi juga berani bersikap, bahkan terhadap pemerintahnya sendiri. Suatu ketika, pemerintah Arab Saudi mengeluarkan keputusan keras melarang masyarakat Arab untuk ikut berjihad ke luar negeri, khususnya ke Suriah dan Palestina. Tapi yang dilakukan Khalid bin Talal, ia terang-terangan menolak. Ia bilang, membela rakyat Palestina adalah tanggung jawab semua Muslim. Maka berarti, itu artinya menentang kebijakan negaranya sendiri. Ia pernah berkata, "Jika aku harus memilih antara perintah Allah atau perintah manusia, aku akan memilih Allah." Pernyataan itu mengguncang istana, dan sejak saat itu dia mulai tidak disukai. Sobat pejuang Nabi, banyak yang tidak tahu bahwa Khalid bin Talal pernah dipenjara. Seorang pangeran ditahan oleh kerajaannya sendiri karena perbedaan pandangan. Ia mendukung para ulama oposisi. Ia menolak normalisasi hubungan Saudi dengan Israel. Ia terang-terangan menentang reformasi sosial yang dianggap menjauh dari nilai Islam. Akibatnya, ia hilang dari publik selama bertahun-tahun. Dan ketika muncul lagi, ia sudah berubah lebih diam, lebih berhati-hati, tapi sorot matanya tetap menyala, karena dalam hatinya ia tahu, ada sesuatu yang belum selesai. Saat Al-Walid bin Khalid mengalami kecelakaan dan koma, sebagian orang mulai bertanya, apakah ini ujian untuk sang ayah ataukah ini bentuk peringatan? Karena Khalid bin Talal memang menolak banyak kebijakan kerajaan, tapi bukan untuk kekuasaan. Ia menolak karena prinsip, karena iman, karena cinta pada Palestina dan tanah-tanah yang tertindas. Tapi sejarah politik Arab tidak sesederhana itu. Dan saat seseorang mulai menentang sistem, selalu saja ada harga yang harus dibayar. Sobat pejuang Nabi, ada satu kalimat yang sering diucapkan orang Arab. Barang siapa mencintai Palestina, ia akan diuji dengan ujian yang tidak biasa. Apakah benar itu terjadi pada Pangeran Khalid dan anaknya? Karena ketika anaknya tertidur puluhan tahun, sang ayah tetap berdiri dengan mata yang sembab tapi tekad yang tak runtuh. Dan dari kisah inilah muncul sebuah misteri besar. Sobat pejuang Nabi, bayangkan, seorang anak muda pangeran dari keluarga kerajaan, terbaring koma selama 19 tahun. Tak bisa bicara, tak bisa melihat, hanya detak jantung dan nafas perlahan yang menjadi tanda bahwa dia masih hidup. Itulah Al-Walid bin Khalid bin Talal. Sejak kecelakaan tragis itu, ia dirawat di sebuah kamar khusus di salah satu rumah sakit kerajaan paling canggih di Riyadh. Tapi yang mengejutkan bukan teknologinya, melainkan keputusan sang ayah untuk tidak pernah mencabut alat bantu hidup. Hampir setiap pagi, setiap malam, Pangeran Khalid datang ke sisi ranjang putranya. Ia bacakan Al-Fatihah, ia bisikan Asmaul Husna, bahkan ia seringkali menangis dalam diam. Mengusap kepala anaknya yang diam sambil berdoa, "Ya Allah, jangan cabut nyawanya selagi aku masih hidup, beri aku waktu untuk terus menjaganya." Dan memang selama 19 tahun tak ada hari di mana pangeran tua itu selalu mendoakan kesembuhan anaknya. Para dokter bingung, karena dalam dunia medis sangat jarang ada pasien koma yang bertahan hidup selama ini. Organnya stabil, otaknya tidak mati total, tapi ia juga tidak sadar penuh. Sesekali kelopak matanya bergerak, sesekali jarinya menggenggam sedikit. Namun, belum cukup untuk dinyatakan sadar, maka publik pun terbelah dua. Sebagian bilang ini hanya proses biologis, sebagian lagi yakin, ini kuasa Allah. Dan Khalid bin Talal, ia memilih untuk percaya pada mukjizat, ia yakin anaknya masih mendengar. Tapi, di balik haru biru kamar rumah sakit itu, ada ketegangan yang tak bisa dihindari. Beberapa anggota keluarga kerajaan mulai resah, untuk apa mempertahankan anak yang koma puluhan tahun? Bukankah lebih baik diberi suntikan akhir agar tak tersisa? Tapi Khalid menjawab dengan tenang namun tajam,
Itu anakku. Dan selama Allah masih meniupkan nafas di dadanya, aku akan menjaganya. Kata-kata itu membuat suasana istana membeku. Karena jarang ada pangeran yang berani berbicara dengan hati.